Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menegur orang banyak yang mengejarnya dengan naik perahu sampai ke Kapernaum. Kaget kok Yesus sudah ada di situ. Tanya, kapan kamu datang? Yesus berkata kepada mereka, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Sehingga Yesus tahu mereka mencari Yesus itu bukan karena mereka telah melihat tanda, tetapi hanya sekedar karena mereka telah makan kenyang dan gratis. Karena itu mereka mau minta lagi, makan kenyang lagi, gratis lagi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Lalu kata Yesus selanjutnya, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam pengalaman hidup kita memang kita juga bisa melihat ada banyak orang yang meninggalkan harta bendanya. Sehingga kata-kata Yesus ini tidak hanya dianggap omongan sepi, tapi sungguh-sungguh diikuti. Meninggalkan segala-galanya untuk apa? Mencari Sang Pemberi, yaitu Tuhan itu sendiri. Hidupnya diserahkan seluruhnya kepada Tuhan. Contohnya, sebagai Fransiskan, saya bisa dengan bangga memberikan contoh pada pendiri Kefransiskanan, yaitu Fransiskus Assisi. Orang kaya raya pada waktu itu. Tetapi pada suatu ketika dia meninggalkan segala-galanya. Bahkan dia telanjang bulat. Pakaiannya diserahkan kembali kepada orang tuanya. Dan dia katakan, sekarang saya menemukan Bapakku yang sungguh-sungguh, yaitu Bapakku yang ada di surga. Lalu dia hidup dengan tanpa milik, bahkan tanpa nama dari orang tuanya. Seandainya Fransiskus Assisi itu tetap kaya, tetap memegang apa yang diwariskan oleh orang tuanya, saya kira namanya sekarang tidak ada lagi, tidak diingat lagi. Tetapi justru karena dia meninggalkan segala-galanya, lalu mengikuti Bapa yang ada di surga, maka namanya harum sampai hari ini dan esok, dan pengikutnya begitu banyak sekali. Contoh lain lagi, saya pernah di Tanah Suci beberapa minggu, tidak sekedar mengikuti tur, tapi dengan beberapa minggu di sana. Di Taman Getsemani, saya bertemu dengan seorang bruder, orang Eropa, orang Amerika ternyata. Setiap hari dia pekerjaannya menyirami tanaman-tanaman yang ada di situ, termasuk juga pohon zaitun yang sudah ribuan tahun umurnya, dan kata orang itu dari zaman Yesus. Lalu saya tanya, sudah lama di sini dan seterusnya. Dia ngomong begini, cerita. Di Amerika saya ini seorang pengusaha. Saya dulu orang kaya. Apa saja bisa saya beli. Lalu saya merasa diri kosong. Untuk apa semuanya ini? Semua saya tinggalkan. Lamborghini sampai 3-4 saya berikan kepada teman. Ambil saja, ambil. Lalu dia masuk Fransiskan dan sekarang bekerja sebagai tukang siram taman-taman. Dia mengatakan, hatiku sekarang terisi. Hatiku sekarang tentram. Saya merasa bahwa hidup saya ada isinya. Memang yang saya kerjakan itu sangat sederhana. Tetapi ingat, saya selalu mengatakan ingat. Di sini Yesus menginjakkan kakinya. Di sini Yesus dahulu sengsara. Di sini Yesus dahulu mohon kepada Tuhan supaya dibebaskan dari kesengsaraan itu. Tanah ini tanah kudus karena diinjak oleh Tuhan. Tanaman itu tanaman kudus karena diinjak, dipetik oleh Tuhan. Saya melayani Tuhan. Sangat sederhana.
Saudara-saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah bahaya COVID-19 ini pun, banyak orang tersentuh hatinya, banyak orang tergerak hatinya, bahwa mereka tidak hidup sendirian. Ada banyak orang yang membutuhkan kebutuhan ini dan itu, sehingga mereka walaupun mereka juga kekurangan, tapi dengan rela menolong teman-temannya yang lain, apalagi yang memang terpapar oleh COVID-19 ini. Dengan rela hati. Karena itu kegiatan kita kemarin memberikan vaksinasi kepada umat di sini yang belum sempat divaksin. Itu sesuatu juga dalam hal ini mencari harta benda surgawi. Tidak hanya mencari pujian, tidak hanya mencari harta benda duniawi ini. Satu contoh lagi. Ada seorang pengemis, orang miskin tentu. Lalu ada orang lewat, dompetnya terjatuh. Dia ambil dompet itu, langsung dikejar yang punya, yang memiliki si pemilik dompet itu, mengatakan, "Pak, dompet Bapak jatuh." Bapak itu buka, semua masih utuh. Lalu diberikan uang cukup banyak kepada si pengemis itu. Untuk apa uang itu bagi si pengemis? Ternyata dia pergi ke warung di pinggir jalan, beli makanan macam-macam, sebungkus, banyak bungkus sampai habis. Untuk apa? Dia bagikan kepada teman-teman mereka, teman-teman dia yang tidak beruntung. Miskin, tetapi hatinya mulia. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan salah tangkap. Yesus Tuhan tidak melarang kita mencari kekayaan. Yesus tidak melarang kita mencari rezeki bahkan yang berlimpah. Kaya raya boleh kaya raya. Punya perusahaan macam-macam di sana sini tidak ada masalah. Tetapi Yesus mengingatkan, ingat, kekayaan itu tidak bisa dibawa kemana-mana. Kalau kamu dipanggil oleh Bapamu di surga, kamu tidak bisa mengatakan, "Bapa di surga, saya punya Lamborghini 10, saya punya kereta api, saya punya perusahaan ini dan itu." Bapa di surga tanya, "Apa isi hidupmu? Apakah hidupmu berisi atau tidak?" Dalam perumpamaan yang lain, Yesus mengatakan, akan ditanya, "Telah berbuat apa kepada saudara-saudarimu?" Mencari kekayaan, bekerja keras, mencari rezeki, hendaknya dalam rangka atas nama Tuhan. Ditandai dengan ketekunan, kejujuran, ketulusan, tidak menipu, tidak mencuri, dan sebagainya. Dan itulah yang bisa kita persembahkan. Apa yang telah kamu perbuat bagi dirimu dan bagi orang lain. Kalau ketamaan, iri hati, lalu rakus, itu bukan sesuatu yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Kosong itu semua. Tapi Tuhan mau melihat apa yang keutamaan apa yang telah kamu perbuat itu. Kalau demikian maka hidup kita akan tentram kalau kita juga tidak pernah menipu. Boleh ditipu tapi jangan pernah menipu. Mencelakakan orang lain dan seterusnya. Nilai-nilai keutamaan inilah yang melekat pada diri kita dan kita bawa menghadap kepada Bapa. Itulah harta yang tidak dapat kita tinggalkan, yang melekat pada kita. Kalau harta kekayaan boleh dicari tapi tidak akan terbawa. Tidak bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Yesus memberikan dirinya kepada kita dalam Ekaristi berupa roti hidup.
Kita sudah diberi bekal. Hendaknya kita sambut dan kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam kutipan Injil tadi Yesus menutup wejangannya. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi, Tuhan Yesus tidak melarang kita kaya. Harus bekerja keras. Ingat, kekayaan tidak bisa dibawa menghadap Tuhan. Tuhan tidak menanyakan berapa miliar, berapa triliun kamu punya di dunia. Tapi apa yang kamu perbuat untuk mengisi hidupmu? Keutamaan apa? Dengan singkat dapat dikatakan kamu telah berbuat apa untuk orang lain. Berbuat yang baik tentu saja demi keselamatan orang lain. Tuhan Yesus telah memberikan dirinya sendiri sebagai makanan dan minuman yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Semoga kita berani menerima dan mempergunakan makanan rohani itu sehingga kita dapat menghadap Bapa dengan bakul yang penuh dengan harta surgawi, keutamaan surgawi, dan bukan bakul yang kosong. Karena selama hidup kita hanya mengumpulkan harta duniawi yang tidak bisa kita bawa menghadap kepada Tuhan. Dapat saja kaya raya, tetapi bakulnya kosong karena apa? Karena hanya mementingkan kekayaannya dan tidak mementingkan makanan surgawi, harta benda surgawi, keutamaan, kebaikan, hanya memikirkan diri sendiri dan pelit terhadap orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita semua nanti bisa menghadap Bapa dengan bakul yang penuh. Karena apa? Karena saya telah mengisinya seluruh hidupku. Marilah berdiri kita sekarang.